TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Pagi hari ini tidak terasa sudah akhir pekan lagi nih, senang sekali saya Edwin Darwis kembali hadir di Sapa Sulsel edisi kali ini Sabtu 22 September 2018. Semoga sih akhir pekan Anda selalu ceria, di pagi hari ini selalu positif ya, mulai sesuatu dan positif. Insya Allah nanti ke depannya sampai dengan hari ini berakhir selalu juga positif dengan hari-hari Anda. Nah saudara, tidak terasa memang untuk pemilihan umum sudah semakin dekat, bahkan tahapannya juga sudah semakin banyak yang terlaksana. Kita ingat beberapa waktu lalu juga sudah ada penetapan nomor urut calon pilpres dan juga wakil presiden yang akan berlangsung di 2019 mendatang. Kalau kita ketahui ini di nomor urut 1 ya, kita kembali refresh, mungkin ada Jokowi Ma'ruf, yang kedua ada Prabowo dan juga Sandiaga Uno. Nah gimana, Anda sudah punya pilihan? Mungkin nanti kita akan ketahui ya seperti apa sih pilihan Anda. Tapi selain kita juga concern terhadap dengan bagaimana sih kontestasi pilpres nanti, ternyata yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana kita nanti akan menjaga rasa aman, tentunya menjaga pemilu yang tetap bersih dan juga pokoknya jangan ada pertengkaran lah yang terjadi, yang harus damai. Nah salah satu organisasi yang juga ternyata sangat concern menciptakan suasana aman selama tahapan pemilu adalah Parmusi atau Persaudaraan Muslimin Indonesia. Nah kita akan berbincang kira-kira seperti apa sih Parmusi ini dan kenapa begitu concern juga nih untuk menjaga atau menciptakan suasana damai selama pemilu nanti. Sudah hadir di studio bersama saya Bapak Purnama Irianto Asadi, Ketua Lembaga Dakwah Parmusi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat, sejahtera. Sehat ya Pak ya. Jadi luar biasa sekali, mungkin kalau kita sudah singgung tadi ya, sudah ada tahapan pemilu yang terlaksana. Sepertinya Parmusi juga sangat concern ya Pak ya, iya, untuk menjaga atau menciptakan suasana damai. Tapi sebelum kita bahas itu, saya pengen tahu dulu nih Pak, apa sih sebenarnya Parmusi itu atau Persaudaraan Muslimin Indonesia? Bisa dijelaskan tidak ke pemirsa Kompas TV, silahkan. Ya, terima kasih. Pertama saya harus ucapkan kepada Kompas TV telah mengundang kami, memberikan kesempatan kepada kami. Parmusi ini lahir 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu. Ya, di kota Jogja. Di Jogja. Tepatnya 26 September 1999. Baik. Ya. Dia Parmusi menetapkan tujuannya terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir batin dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seperti itu, dan kemudian pada Muktamar 3 di Batam pada Maret 2015 itu ditetapkan sebuah paradigma baru, yaitu connecting Muslim, di mana bagi mereka yang mengikuti perkembangan ormas, dulu dianggapnya Parmusi ini lebih orientasi kepada politik praktis. Jadi yang dari political oriented ke dakwah oriented. Jadi sekaligus ini ingin menepis adanya semacam image atau pencitraan yang dibangun terkesan bias, bahwa seolah-olah dakwah itu adalah sebuah pemaksaan atau kekerasan. Bagi Parmusi, dakwah itu adalah mengajak orang kepada kebaikan. Baik. Harus mendatangkan kesejukan, keamanan, kedamaian, sehingga itu yang menjadi fokus lembaga ini. Baik. Ada 4 pilar dalam dakwah Parmusi. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa. Kemudian pilar kedua itu pemberdayaan ekonomi umat. Baik. Yang ketiga adalah pengembangan di bidang sosial. Kemudian yang keempat, peningkatan kualitas pendidikan. Ini sangat penting karena dakwah itu adalah
kita mengajak orang kepada kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar, mencegah pada kemungkaran. Jelas Parmusi tidak senang pada misalkan tindakan begal. Ini baru-baru ada kejadian kan, polisi yang ditikam oleh begal sehingga aparat bertindak tegas. Itu sangat bertentangan dengan dakwah yang seharusnya mengajak orang. Kemudian misalkan penyebaran narkoba, ini kan modusnya semakin luar biasa. Ada misalkan penyebaran narkoba itu diremote dari dalam lapas dari hutan. Ini kan hal-hal yang tidak betul, sehingga Parmusi tampil dengan paradigma baru, ingin meluruskan itu, bahwa dakwah itu sungguhnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu. Sehingga ada dua fokus yang ditekankan Parmusi. Pertama soal metode dakwah. Ya, kemudian kualitas dai-nya. Jadi dua, metode dakwah dan kualitas dai. Itulah sebabnya Parmusi ini menekankan bahwa kita ingin membangun masyarakat desa madani yang berbasis di desa. Kita mulai dari desa. Oke. Jadi seperti apa sih yang dikatakan tadi dua fokus itu ya? Bagaimana metode dakwah atau metode berdakwahnya itu seperti apa yang diterapkan, dan juga kualitas dai bagaimana untuk memang terus ditingkatkan untuk pertama. Metode dakwah di dalam Al-Quran sendiri itu disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi mengajak orang itu dengan hikmah, bukan dengan paksaan, apalagi dengan kekerasan. Karena soal iman itu kan hidayah dari Allah. Kita tidak biasa, sekalipun Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang, itu semua dari Allah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan memberikan pelajaran yang baik. Wajadihum bil latihi ahsanah, kalaupun kita ada argumentasi, diskusi. Nah, seperti itu. Jadi katanya lebih apa ya, lebih persuasif, tanpa ada pemaksaan, tanpa ada kekerasan. Begitu justru sangat lembut gitu Pak, yang mengajarkan bagaimana karena kita kan menjadikan contoh dakwah Nabi. Nabi itu dalam satu peristiwa di Taif, beliau justru disambut dengan persekusi, kalau istilah sekarang di Taif. Nabi itu sampai tanggal giginya ya oleh masyarakat yang tidak menerima ajakan Nabi, sampai malaikat menawarkan, bagaimana saya angkat ini batu kemudian saya hancurkan, tapi Nabi bilang tidak, jangan. Mereka tidak tahu apa yang saya bawa. Dalam sejarah kemudian anak cucu para yang mempersekusi Nabi itu menjadi pengikut Islam yang sangat taat gitu. Salah satu bukti bagaimana ketika suatu dakwah itu dibawakan dengan begitu mulia, justru akan membawa orang ke dalam kebaikan ya, namanya itu salah satu contohnya. Nah, ternyata memang ini yang diterapkan ya oleh itu concern ke situ untuk Parmusi sendiri. Nah, yang juga menjadi concern tadi saya nyatakan atau katakan di awal adalah tentang bagaimana juga menciptakan suasana damai kepada masyarakat, khususnya untuk pemilu Pak. Seperti apa sih nanti prosesnya? Kita akan bahas usai jeda. Kita akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saya juga masih bersama dengan Ketua Lembaga Dakwah Persaudaraan Muslimin Indonesia, Bapak Purnama Irianto Asadi. Mungkin tadi kita sedikit menyinggung ya Pak ya, bagaimana tentang dakwah itu, lalu juga tentang dai-nya yang pasti juga harus berkualitas. Sebelum kita lanjut tentang bagaimana menciptakan suasana aman dan juga selama pemilu itu, bagaimana sih sebenarnya untuk dai-dainya sendiri Pak? Ini juga harus menjadi perhatian tentu. Jadi dua hal yang menjadi fokus Parmusi. Pertama soal metode dakwahnya, yang harus menjadi rujukan kita, metode yang ditempuh oleh Nabi, karena Nabi itu adalah uswatun hasanah, contoh terbaik. Kemudian juga tergantung pada kualitas dai. Iya, makanya Parmusi itu melakukan pendidikan dan pelatihan dai yang nantinya bisa memahami dakwah itu secara komprehensif. Jadi ada pelatihan tersendiri untuk para dai ya. Iya. Kita ada workshop dai Parmusi, kemudian orientasi dai, dan dai ini ada yang namanya dai pembina, ini mulai tingkat pusat, kemudian provinsi,
di kabupaten, kemudian ada dai pengelola yang memanage gerakan dakwah, kemudian ada dai pelaksana. Nah, dai pelaksana ini yang terjun langsung mendampingi masyarakat. Itu di setiap kecamatan kita menargetkan ada 5 orang per kecamatan. 5 orang per kecamatan itu ada dai-nya. Iya, dai pelaksana. Dai pelaksana. Iya. Baik. Tapi kalau secara umum gitu, kegiatan rutin yang memang selalu dilaksanakan oleh Parmusi sendiri seperti apa sih, khususnya mungkin di Sulawesi Selatan ya? Iya. Ini sudah hadir berapa tahun Pak sejak di Sulawesi Selatan sendiri untuk Parmusi? Sejak 99 juga sih. Oke, baik. Tapi secara aktif memang 5 sudah tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Itu apa kegiatan-kegiatan yang rutin memang dilaksanakan terkait dengan ya visi misi dari Parmusi sendiri di Sulawesi Selatan? Ya, pertama kita melakukan rekrutmen pendidikan dan pelatihan dai. Baik. Kemudian dai ini ada penugasan-penugasan sesuai daerahnya masing-masing. Kita pernah ada MOU dengan sebuah daerah di Malino, itu menjadikan desa binaan. Kemudian kemarin juga ada satu desa nelayan di Galesung Utara, ada seorang Pak Haji di sana yang meniatkan untuk mewakafkan tanahnya seluas 2.500 meter, dan sekarang ini sementara beliau bangun lokal kelas dan masjid, nanti akan diwakafkan ke Parmusi untuk menjadi pesantren tahfiz, lembaga tahfiz. Nah, dai-dai inilah yang memang nantinya akan bertugas untuk ya berdakwah, tentunya dalam mengajak masyarakat juga ya untuk nanti menciptakan suasana damai, seperti itu. Nah, terkait dengan tema kita, bagaimana menciptakan suasana damai selama pemilu nanti, seperti apa sih program yang akan dilaksanakan oleh Parmusi sendiri nih, Pak Purnama, untuk ya memberikan informasi kepada masyarakat untuk menjaga perdamaian selama pemilu? Ya, seperti saya sebutkan dalam tujuan Parmusi tadi, bahwa terbentuknya masyarakat madani sejahtera lahir batin dalam bangsa Indonesia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan berangkat dari fakta bahwa bagi kita, dan ini harus diketahui secara luas oleh publik, bahwa kemerdekaan ini tercapai atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kehidupan yang dibangun ini juga itu harus misalkan tidak boleh bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, yang namanya kedamaian, keamanan, kesejukan yang menjadi hal yang sangat mendasar dalam dinul Islam ini, itu harus dikemukakan. Oleh karena itu, kalau ini kan sekarang kita masuk tahapan pemilu legislatif dan pilpres. Tentu kita mengharapkan pileg itu harus berkualitas, harus damai, aman, sejuk, dan tentu saja kita harapkan masyarakat bisa mengikuti itu secara cerdas. Jadi masyarakat juga nanti mengikuti pemilihan itu secara cerdas, ya, bukan karena provokasi, bukan karena iming-iming, bukan karena paksaan. Yang lebih penting lagi tentu saja pelaksana pemilu kepada KPU, Bawaslu, supaya bertindak profesional, menegakkan aturan undang-undang pemilu dan PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum, begitu juga Bawaslu, sehingga orang betul-betul bisa legah dengan hasil yang ada nantinya. Ya, misalkan tidak merasa kita ini diberlakukan secara tidak fair. Nah, seperti itu. Jadi ini para dai-dai yang sudah mendapatkan pelatihan dari Parmusi sendiri memang juga selain tentunya berdakwah terkait dengan Islam, seperti itu juga nanti akan memberikan informasi kepada masyarakat ya, Pak, ya, tentang bagaimana untuk menciptakan suasana damai. Itu memang sudah disiapkan juga mungkin sejumlah materi-materinya atau seperti apa? Iya, seorang dai itu di samping dia istilah dalam dakwah itu namanya tafaqahu fid din, memahami agama, kemudian dia tafaqahu finnas, dia memahami masyarakat sekitarnya. Dia nggak boleh kuper kurang pergaulan, tidak peduli. Dia harus memahami kita ini berada di mana, di pukul berapa, sehingga dia harus tampil bisa menyapa ya umat, kemudian membela umat ketika ada problem-problemnya, seperti itu. Dia nggak boleh
tidak peduli sama lingkungan Jadi sekitar. memang di sisi lain bagaimana berdakwah tentang Islam tapi juga tidak boleh ya kuper tadi ya, tidak juga peduli terhadap masyarakat, kehidupan sosialnya, bahkan kehidupan politik juga harus diperhatikan ya oleh seorang dai. Itu kan politik itu bukan suatu hal yang tabu bagi dai. Baik. Kalau kita bicara negara dalam soal apapun itu kan soal politik. Soal politik. Iya, bicara ekonomi itu politik juga. Bicara misalkan perbaikan masyarakat itu bicara politik semua. Baik. Nah ini yang pemahaman orang yang keliru. Politik itu sesuatu yang kotor. Dakwah atau Islam itu sesuatu yang suci. Nggak boleh, tidak boleh seperti campur itu. baurkan ya. Iya. Baik. Jadi ketika misalnya ada yang mungkin kadang-kadang ada yang nyeletuk gitu, ini kan dai kok ngomongin soal politik, itu sebenarnya tidak ada yang salah ya Pak ya? Iya, nggak pas itu. Itu pemahamannya yang keliru. Yang keliru. Iya. Baik. Jadi memang sangat luar biasa bagaimana seorang dai itu juga punya peran yang sangat penting ya, khususnya nanti pada saat menciptakan suasana damai di Pilpres, pada Pileg juga nanti apa ya? Termasuk juga teman-teman dari Parmusi. Sudah sangat. Ada berapa sih sekarang jumlah total dai yang sudah siap misalnya di Sulawesi Selatan sendiri? Mungkin nanti kan ada segmennya kita bicara, ada kegiatan yang kemarin kami melepas ada 80 orang dai yang akan mengikuti kegiatan di Jawa Barat. Oke, itu dia. Kita akan bahas nanti Pak ya tentang Jambore Nasional. Dai, kita akan bahas kira-kira seperti apa sih kegiatannya, apa yang akan dibahas di sana, dan juga bagaimana hasilnya pasti kembali lagi akan menghasilkan yang positif ya untuk pemilu. Salah satunya adalah tentang pemilu dan juga di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kafilah rombongan dai Parmusi Sulawesi Selatan yang akan mengikuti Jambore Nasional Dai dalam rangka Milad ke-19 Parmusi. Acaranya di Bumi Perkemahan Gunung Gede, Pangrango, Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dai Parmusi berkomitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika ini. Kepada seluruh masyarakat kami serukan menyongsong pemilihan legislatif tahun 2019 dan pemilihan presiden tahun juga 2019. Mari kita jadikan Pileg dan Pilpres itu sebagai event atau pesta demokrasi yang aman, sejuk, damai, dan insya Allah akan menjadikan Indonesia lebih baik ke depan. Terima kasih. Ini sejumlah dai ya Pak ya, khusus dari Sulawesi Selatan juga sudah mulai berangkat untuk mengikuti Jambore Nasional Dai 2018 dalam rangka Milad Parmusi ke-19. Baik, ini seperti apa sih sebenarnya kegiatan Jambore Nasional Dai ini? Iya, tadi seperti cuplikan liputan kemarin, itu berangkat 80 dai dari berbagai kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Insya Allah tanggal 24 September nanti hari Senin itu akan menyusul 40 sampai 50. Baik, berarti lebih dari 100 orang ya dari Sulawesi Selatan akan berangkat. Jadi Jambore ini yang namanya Jambore dilaksanakan tadi sudah disebutkan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jadi suasananya rekreatif ya, yang namanya Jambore. Baik, benar. Tapi ini dai yang ikut, dai yang berkumpul, punya nuansa lain gitu ya. Sekaligus juga ini mulai tanggal 24, mulai sudah diterima, kemudian nanti 25 baru pembukaan. Kemudian 26 itu pelaksanaan miladnya. Milad itu ya katakanlah semacam peringatan ulang tahun. Kita sudah 19 tahun dan berbagai kegiatan. Baik, gitu Pak. Salah satunya adalah membahas tentang bagaimana pemilu nanti untuk menjaga keadaan tetap damai ya, tugasnya di situ akan dibahas juga ya. Iya, jadi baik. Kegiatan pertamanya itu nanti ada semacam pencerahan, pengarahan. Ada dua yang utama.
itu dari Panglima TNI. Baik. Itu menyangkut peran Dai Parmusi dalam rangka pertahanan keamanan negara. Kemudian dari Bapak Kapolri. Untuk Baik. peran Dai Parmusi dalam menjaga atau meningkatkan Kamtipmas ya. Seperti itu. Kemudian dari Ketua Umum Parmusi dan Ketua Lembaga Dakwah Pusat Kiai Haji Syahada Bahri. Ketua Umum Parmusi itu Pak Dr. Andes Haji Usama Hisham. Beliau sangat komitmen ya, juga seperti itu, sehingga tadi yang kita sebutkan para dai, pembina, pelaksana dan pengelola itu yang sekarang ini ada 5.000 nanti. Baik, ada beberapa bentuk-bentuk kegiatan ternyata yang juga telah dilaksanakan ya oleh Parmusi. Mungkin sambil Anda lihat di layar kaca Anda terdapat berbagai kegiatan-kegiatan ya Pak ya, yang telah dilaksanakan oleh Parmusi. Ini seperti apa nih Pak kegiatannya? Nanti di sana juga ada festival dai. Oh baik, ya. baik. Jadi ada 8 jenis lomba. Ada pertama lomba tilawah. Tilawah itu mengaji ya. Kemudian yang kedua lomba menghafal Quran, tahfizul Quran. Ya. Kemudian ada lomba imla. Imla itu bukan kaligrafi. Kalau kaligrafi itu bisa melihat, tapi imla itu didiktekan. Baik. Tulisan Arabnya. Itu orang harus paham itu nahwu kalau dalam bahasa itu. Kemudian ada lomba khutbah, ya, lomba ceramah. Kemudian ada lomba imam sholat. Nah ini juga yang penting saya kira, karena ini menjadi isu juga belakangan. Itu lomba menulis artikel dakwah di media sosial. Itu juga yang paling penting yang harus diperhatikan, jangan sampai sembarangan menulis ya Pak ya pada saat untuk jelang pilpres dan malah membuat suasana tidak nyaman. Tapi waktu itu sangat terbatas. Mungkin terakhir nih Pak, ajakan juga nih dari persaudaraan Muslimin Indonesia khususnya kepada masyarakat ini bersama-sama para dai juga untuk menjaga perdamaian itu seperti apa sih, silakan Pak untuk himbauannya atau pesan-pesannya kepada masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Iya, pertama tahun awali 2018 kemudian 2019 itu adalah pelaksanaan pileg dan pilpres. Tentu saya jangan menjadikan ini momentum untuk kita pecah belah, apalagi bubar. Jadi itu semua cuma event 5 tahunan, rotasi kepemimpinan nasional. Saya kira harus kita jaga agar aman, damai, dan lebih-lebih sejuk. Ya, jadi perbedaan pilihan itu jangan membuat kita saking baku bombe orang bilang, tapi itu dinamika dalam kehidupan. Saya kira pada para founding fathers itu dulu kan begitu tajam dalam debat-debatnya, tapi di luar itu mereka telah kembali bersahabat. Maaf, saya harus sebutkan ya, seperti Pak Muhammad Natsir dulu dari Masyumi, dia pernah jadi Perdana Menteri, itu bisa duduk satu meja dengan Amaramis yang Katolik, kemudian dari yang lain, bahkan dengan orang komunis juga sebelum dilarang. Di meja perdebatan kita begitu panas, tapi di luar kita ini satu bangsa, satu negara. Jadi mari bersama-sama ini Pak ya, tugasnya menjaga perdamaian itu. Jadi memang bukan cuma tugas dai ya, tapi juga tugas yang masyarakat bersama-sama ya. Ini yang ingin ditularkan oleh dai. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, menjadi penyejuk, menjadi problem solver bagi masalah-masalah yang ada. Islam itu bukan sekali kekerasan. Kita nantikan bagaimana, apalagi nanti hasil dari Jambore Nasional ini ya, untuk para dai juga akan kembali ke Sulawesi Selatan dan juga ke sejumlah daerah membawa pesan-pesan yang mendamaikan seluruh masyarakat Indonesia khususnya pada pemilu nanti ya. Semacam dicas di sana. Baik, terima kasih Pak Purnama Irianto Sadi, Ketua Lembaga Dakwah Parmusi. Waktu itu sangat terbatas sekali pagi hari ini, masih banyak harus sabar, mungkin kita ketemu nanti di lain kesempatan ya Pak ya. Dan saudara, demikianlah untuk perjumpaan kita di Sapa Sosial untuk edisi hari ini. Saya Dinda Rif. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak.